Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang cara takhrij hadis. Jadi setelah kita memahami itu apa takhrij, terus kemudian kita akan bicara bagaimana mentakhrij. Nah, takhrij yang kita sepakati kemarin adalah mencari letak hadis dalam kitab-kitab induk, itu yang pertama. Yang kedua, menghukumi hadis jika perlu. Jadi kalau tidak perlu menghukumi hadis ya tidak harus. Jadi takhrij itu yang utama adalah bagaimana kita mencari letak hadis. Menghukumi hadis itu tidak perlu. Berbeda dengan definisi Imam Suyuti yang beliau mengatakan bahwasanya takhrij itu dua-duanya itu harus ada. Ketika dua-duanya nggak ada maka tidak disebut sebagai takhrij. Nah, kita akan membahas satu-satu ya. Kerja takhrij hadis itu ada dua, mencari letak hadis dan jika perlu menghukumi hadis ya. Jadi menghukumi hadis apakah itu sahih, dhaif ataukah hasan. Mencari letak hadis di kitab induk dapat dilakukan melalui dua cara. Cara takhrij manual atau takhrij by kitab dan takhrij by software atau by komputer atau by laptop. Kalau orang Arab disebut bil hasub gitu ya, dengan hasub gitu ya. Jadi ada dua cara ini, cara manual dan cara digital. Nah, mungkin istilah yang tepat adalah takhrij digital gitu ya. Tapi orang Arab sendiri masih bil hasub. Ya, hasub adalah komputer ya. Ala kuliah kalau saya lebih suka by software atau mungkin nanti istilah yang lebih tepat adalah digital takhrij sama manual takhrij by kitab dan by software. Menghukumi ini cara mencari ya. Cara yang paling lama adalah takhrij by kitab dan kitab yang paling banyak tersusun adalah ketika mengkaji hadis. Ya, jadi ada kitab rijal, ada kitab macam-macam lah bagaimana hadis ini bisa terbaca. Ini menunjukkan bahwasanya perhatian ulama, perhatian ilmuwan muslim, cendekiawan muslim terhadap hadis ini luar biasa. Ya. Terutama ini kita akan bicara bagaimana kedudukan hadis terhadap Quran. Jadi Quran itu butuh ke hadis, tapi hadis itu sebenarnya nggak butuh ke Quran. Jadi orang kalau mau menjalankan Islam itu sebenarnya cukup hadis gitu ya. Nah, Quran itu Anda paham nggak paham sebenarnya dia sesungguhnya dilihat dari sisi aplikasi sesungguhnya kita lebih mudah ke hadis daripada ke Quran. Itulah kemudian kenapa ulama ini serius banget gitu ya. Para ahli ini serius banget membahas tentang hadis ini. Nah, kemudian yang kedua, kerja yang tadi menghukumi hadis dilakukan dengan kajian sanad dan kajian matan. Oke. Takhrij manual atau tahrij manual ini dilakukan dengan kitab. Jadi nanti Anda mengumpulkan kitab. Kalau Anda mau beli mungkin satu rumah itu nggak selesai gitu. Itu pun yang dicetak, belum yang bentuk manuskrip. Makanya ini Anda kenal aja lah daripada repot gitu ya. Ya. Dan yang menariknya adalah dari semua kitab yang ada itu tidak ada yang terjemahan gitu ya. Jadi kalau Anda mau belajar tahrij manual ya beli kitab Arab dan Anda harus betul-betul menguasai Arab. Jadi bekerja atau kemudian belajar atau kemudian mencoba mengkaji hadis itu tidak mudah. Dia butuh ketelitian, butuh kecerdasan dan yang lainnya. Jadi tidak mudah. Terus kemudian kita bilang itu pekerjaan yang ringan ya tidak bisa gitu ya. Itu pekerjaan yang cukup sulit. Oke. Itu takhrij manual by kitab. Nah, kalau mau takhrij manual ada beberapa kitab-kitab yang sudah dibuat oleh ulama untuk memudahkan kita mencari hadis di kitab induk. Satu dengan kata atau kalimah atau mufrodah.
Misalnya adalah Mu'jam al-Mufakhraj di Alfaz al-Hadis. Kalau tidak salah 23 jilid itu ya. Ya, Mu'jam al-Mufakhraj di Alfaz al-Hadis. Menariknya Mu'jam ini aslinya itu yang pertama kali mengarang adalah Welsingi kalau tidak salah namanya. Dia orang Belanda ya, orientalis. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Muhammad Fuad Ibn Baqi. Abdul Baqi gitu ya. Udah ada sekian puluh, kalau salah 20-an sekian jilid. Ya silahkanlah gitu ya kalau Anda mau beli gitu ya. Tapi kalau beli Mu'jam al-Mufakhraj ini ya jangan hanya beli ini saja, beli kitab-kitab hadis yang lain. Nanti jenengan punya ini nggak bisa ngapa-ngapain kan gitu ya. Yang sulit lagi adalah kriteria cetakan kitab hadis yang mana yang dipakai dalam al-Mu'jam al-Mufakhraj al-Fadil hadis ini gitu. Jadi kalau kita asal beli ternyata kemudian tata letaknya berbeda ya nggak selesai lagi kan gitu ya. Oke. Yang kedua adalah dengan cara tema atau maudhu. Jadi mencari hadis dari tema-tema hadis. Biasanya ini kitab fikih ya. Kalau tidak kitab fikih ya ini ada beberapa kitab yang dibuat oleh ulama. Terutama yang cukup menarik adalah Miftah Kunuz As-Sunnah. Nah, ini buku yang cukup komprehensif ketika kita bicara tentang tema. Nah, kalau ini lumayan Anda perlu punya ya. Jadi Miftah Kunuz As-Sunnah. Jadi melihat hadis dari tema-temanya. Jadi kalau Anda mau ceramah berbasis tematik ya, tematik hadis ya, barangkali kitab ini penting gitu ya. Al-Jam'u Baina As-Sahihain lil Humaidi dan seterusnya. Ini ada beberapa kitab yang bisa Anda baca. Kemudian bisa juga pakai awal hadis yang disebut juga awal atau tarf. Jadi by tarf. Contohnya misalkan kitab Jam'ul Jawami atau li As-Suyuti, Jam'ul Saghir min hadis Al-Bashir An-Nadir li Suyuti dan seterusnya. Dan seterusnya ya. Miftah tertib li hadis dari Al-Khatib dan seterusnya. Nah, kitab-kitab ini basisnya adalah taraf atau kitab atraf. Kitab taraf. Meskipun taraf ini tidak mesti di awal hadis, tapi rata-rata kalau disebut taraf itu awal ya. Oke. Kemudian perawi hadis. Ya. Atau yang disebut dengan istilah musnad. Ya. Musnad. Perawi hadis itu ya. Jadi perawi awal. Perawi awal itu artinya sahabat. Dari mana Anda bisa menemukan misalkan kalau Anda ketemu hadis ya. Hadis itu Anda nggak tahu kalimatnya, nggak tahu kalimat awalnya, nggak ketemu temanya, dan nggak temu awal hadisnya gitu ya. Nah, tapi Anda ingatnya cuma satu. Saya pernah hafal satu hadis, misalkan hadisnya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab misalkan itu. Maka Anda carinya ke kitab musnad. Tapi kalau Anda tahu kalimatnya, Anda bisa pakai kalimat. Jadi cari Mu'jam Mufakhraj. Tapi kalau yang Anda ingat hanya temanya, ini tema tentang fikih, itu pernah denger ya, tak cari aja gitu ya. Ya cari kitab tentang tema. Nah, kalau Anda tahu awal hadisnya innama apa ya? Yang bahas ini ya udah cari aja pakai tarf hadis atau pakai awal hadis. Nah, kemudian yang terakhir itu sebenarnya masih ada satu lagi ya, itu nama salah. Ini 4 ya, bukan 5. Ya, jadi kalau kita lihat metodenya ada 4 ABCD gitu ya. Jadi kalau nggak pakai kata ini bisa di depan, bisa di belakang. Kalau di awal namanya taraf, awal hadis. Tapi kalau itu kemudian tema ya, bisa tema, bisa kata, bisa awal, bisa perawi awal. Nah, kalau 4 cara ini nggak ditemukan, maka anggap saja itu bukan hadis. Maksudnya gimana? Dia mungkin disebut hadis, tapi hadisnya maudhu. Jadi status maudhu, namanya hadis. Kalau itu kan anggap aja nggak hadis itu. Jadi kalau dia betul hadis, biasanya bisa dicari dengan 1, 2, 3, 4. Nah, kalau nggak ada, maka
pakai status hadis, status keadaan hadis itu sahih atau enggak sahih. Kalau sahih harusnya bisa dicari dengan ini. Kalau dhaif masih mungkin cari ini. Kalau nggak ketemu pakai 4 cara ini, bedanya cuma satu, apa? Di hadis maudhu. Itu sudah selesai kan gitu ya. Kalau ternyata di hadis maudhu nggak dapat, ya berarti bukan kata-kata Rasul gitu ya. Dan tidak dicoba dinisbatkan pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang harus anda pelajari betul. Jadi takhris itu ada takhris manual ini ya. Tapi ini sekali lagi Anda butuh kitab yang banyak, dan ketika Anda punya kitab, butuh kesesuaian referensi sesuai yang dipakai oleh kitab itu. Kalau kitab hadisnya Anda berbeda dari kitab yang dipakai sebagai rujukan penulisan ini, ya tidak akan Anda temukan gitu. Oke. Selanjutnya adalah ada takhrij by software. Biasanya dilakukan dengan kalimat. Ya, jadi kalau by software ini lebih enak. Biasanya pakai kalimat. Meskipun ada menu biasanya rawil awal, tapi biasanya tidak disukai. Misalkan kalau Anda pakai software tertentu nanti ya, misalkan takhrij Nah, itu biasanya pakai kalimat atau itu yang paling disuka. Dan tanpa harus bolak-balik kitab, cukup punya software. Cukup Anda sediakan space di laptop Anda, di komputer Anda sekian giga gitu ya. Itu bisa Anda cari. Ya, saya kasih contoh aja misalkan ya. Biar jelas ya. Jadi biar jelas kita atau misalkan dari sini. Ada Maktabah Syamilah misalkan itu ya. Ada lagi sebenarnya, tapi saya kayaknya tidak install ya. Jadi saya karena tidak menginstal, jadi ya Jami' Hadis namanya. Tapi kayaknya saya tidak install ya. Atau ada tapi saya harus cari dulu. Ini yang ready aja ya. Misalkan begini, Anda mau cari hadis. Nah, kita cari pada menu bahas. Jadi ini adalah menu-menu ya. Jadi sekian menu. Nah, biasanya kalau ada teropong begini, ini biasanya menu bahas. Hanya warnanya kadang beda-beda. Nah, itu ya. Ini terus kemudian di bagian ini, di bagian kotak ini, Anda cari yang kitab matan atau al-mutun, kutubul mutun. Nah, Anda mau cari di mana? Kalau di seluruh kitab matan ya, Anda tinggal klik di sini, di Majmu'ah Kulluha. Majmu'ah Kulluha. Tapi kalau Anda cukup membatasi dalam 6 kitab kutubus sittah misalkan ini ya. Ini kan yang disebut kutubus sittah. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kutubus sittah ya, Anda cukup begini. Nah, biasanya Anda mau cari apa? Kalimat. Kita lebih suka kalimat biasanya. Nah, misalkan Anda mau cari tentang la taghdab. Misalkan gitu ya. Kita klik pakai enter ya, Anda enter gitu ya. Nah, kita cari la taghdab. Oke. Kita udah menemukan satu di kitab Bukhari. Nah, ini ringan ya. Kemudian di Bukhari lagi kita ketemu lagi la taghdab faraddada miraran itu ya. Nah, sambil menunggu gitu ya. Jadi intinya ketika kita membahas by software ini, itu seringnya kita lebih suka by kalimat. Jadi kita biasanya tahrirnya by kalimat, itu lebih enak by word gitu ya. Jadi kalimat mufradatnya daripada dari rawil awal. Yang perlu diperhatikan adalah tidak semua kitab software, jadi kitab yang ada di software itu dikoreksi para ahli. Artinya tidak ada di situ tahqiq, ya, tidak ada tahqiq di situ. Jadi tidak ada koreksi, tidak ada kemudian pembenaran, tidak berarti semua tulisan pokoknya ditulis masuk di situ. Berbeda dengan kitab. Kitab kita bisa memilih, ada kitab yang takhrijnya bagus, mukharijnya muhakkiknya bagus gitu ya. Ya, jadi dia
muhakkiknya ada yang baik, ada yang tidak baik, gitu ya. Ada yang dia lengkap dan tidak lengkap begitu. Yang dia basisnya 2 manuskrip, ada 5 manuskrip dan seterusnya gitu. Jadi kita bisa melihat sekian kriteria untuk kitab. Tapi kalau software sampai hari ini saya belum menemukan ada software yang kemudian kita bisa pakai itu sebagai betul-betul landasan sudah dikoreksi. Bahkan banyak yang software ini kemudian kalau kita mau cari kebenaran ini agak sulit gitu ya. Meskipun secara reference sudah dibenarkan, tapi untuk kemudian kita berpegang itu sebagai fundament, sebagai dasar yang kita pakai untuk menghukumi hadis, saya kira sampai hari ini saya belum nyaman begitu ya. Jadi boleh kita pakai ini, tapi kemudian yang paling bagus adalah Anda tetap buka kitabnya. Gitu ya. Jadi kitab software ini belum dikoreksi, tidak seperti kitab manual yang dilakukan koreksi murojaah dari ahli. Nah, ini yang kelemahan dari kitab by software. Takhrij by software. Oke. Kita balik tadi ya. Kita tunggu berapa? 5. Jadi kitab hadis la taghdab itu diriwayatkan oleh 5 dalam kutubus sittah. 1 Sahih Bukhari, 2 Sahih Muslim, 1 Tirmidzi, 1 kemudian Ibnu Majah, 1. Ini enak. Jadi kalau baik begini. Tapi kalau saya lebih suka pakai ini sebagai alat pencari saja ya, searching saja ya, untuk searching saja. Tapi kemudian untuk kitabnya ya kita cari kitab-kitab PDF. Kalau saya begitu. Tapi kalau Anda mau pakai ini sekedar untuk ceramah dan yang lainnya ya silahkan gitu ya. Tidak jadi masalah gitu, insyaallah gitu. Takhrij by software hari ini menjadi lebih mudah daripada by kitab. Jadi takhrij by software ini tetap lebih mudah. Seperti tadi ya, tinggal klik itu udah cari. Tidak perlu buka-buka kitab. Meski takhrij by kitab adalah landasan utama takhrij by software. Artinya apa? Kalau Anda mau belajar takhrij, boleh by software. Tapi Anda nggak boleh lepas, tidak boleh nggak tahu tentang bagaimana takhrij by kitab. Karena walau bagaimanapun tradisi kita dibangun di atas kitab, di atas manual tadi gitu ya. Jadi kalau kita misalkan bandingkan, kalau kita mau punya ilmu, mereka para ulama itu demikian sulitnya buka-buka itu gitu ya. Tapi disitulah keberkahan, disitulah kedalaman. Yang kita cuman tinggal klik itu kadang ya biasa saja begitu. Jadi ilmu itu menjadi sebuah informasi sama dengan informasi yang lain. Tapi kalau kemudian kita buka satu-satu, datang ke satu ulama, baca di sana dan seterusnya, itu ya makna ilmunya juga berbeda. Makanya kalau saya by software itu hanya alat searching, tapi kemudian pemahaman itu tetap by suyuh. Kalau saya harus by sanad gitu. Anda harus punya sanad, terutama hadis. Tidak bisa kalau tidak ya. Kalau saya, jadi untuk keberkahan ilmunya tetap harus by sanad. Apakah Anda by sanad, Ustaz? Ya, Allah mengukur kemampuan orang pada kemampuannya sendiri-sendiri. Jadi saya, misalkan hari ini saya belum dikasih kesempatan punya sanad begitu ya. Tapi bukan berarti kemudian sanad itu tidak penting. Jadi kalau Anda punya sanad keilmuan yang jelas, maka kemudian Anda juga akan punya basis, punya basic, fondasi keilmuan yang kokoh juga. Tapi kalau sanad keilmuan Anda ini dipertanyakan, maka ini juga akan bermasalah. Jadi kadangkala letak kekokohan ilmu kita itu memang by sanad. Ya. Oke. Itu ya, ini cara takhrij. Jadi takhrij yang paling mudah adalah pakai software. Silahkan ya. Hari ini untuk latihan-latihan Anda silahkan nanti latihannya by software. Jadi nanti di tugas berikutnya di analisa Anda itu analisa by software. Silahkan softwarenya mau apa yang mau dipakai. Boleh pakai Maktabah Syamilah, boleh pakai yang lainnya. Oke, cukup ini untuk kesempatan kali ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la salah. Bentar, saya masih ada satu lagi yang perlu saya jelaskan. Oke. Di sini ya. Turuk takhrij. Jadi kalau Anda mau lebih lengkap,
Bisa ini nanti Anda download itu ya. طرق التخريج عند البدء بتخريج الحديث نتأمل حال الحديث بالنظر إلى الصحابي الذي رواه أو بالنظر إلى موضوعه أو بالنظر في ألفاظه أو أول لفظ من ألفاظه أو بالنظر إلى صفات خاصة يحملها الحديث في سنده ومتنه. Jadi ini ada 5. Jadi kalau Anda mau melakukan takhrij itu ada 5. 1, ila sahabi, perawi awal. Alladzi rawahu, jadi ila sahabi, perawi awal. Yang kedua, sebentar ya. Sudah. Anda cek satu. Ila sahabi, ini sahabi. Kemudian binadar ila maudhu'i, ila temanya ya, tema. Oke, maudhu'nya gitu ya. Kemudian fi al-fadhi, pada kalimat atau katanya. Kemudian fi lafdin min al-fadhihi, fi awal lafdin min al-fadhihi. Jadi ini dari torf atau awal lafadznya. Au bin nadar ila sifatin khasah. Nah ini ada 5. Jadi 1, 2, 3, 4. Saya hanya pakai 4 karena bin nadar ila sifatin khasah yahmilu hal hadis min sanadi wa matan. Kalau itu hadis sahih harusnya 4 ini udah ketemu. Tapi kalau hadis itu enggak sahih ya pilihnya di maudhu'at. Yang maudhu'at enggak bakal Anda ketemu di 4 metode tadi gitu ya. Oke. Sekarang al-ula. Al-ula itu adalah pakai rawi. Tariq ma'rifati rawil hadis minas sahabah. Idza arafa rawi. Jadi kalau Anda tahu siapa perawinya, perawi hadis ini yang pertama, sahabatnya siapa. Nah, ini Anda bisa cari di kitab-kitab namanya kitab masanid, kitab-kitab musnad atau kitab ma'ajim, kitab-kitab mu'jam seperti mu'jam kabir, mu'jam shaghir, kemudian mu'jam awsat miliknya At-Tabrani atau kutub atraf. Jadi kitab atraf masih bisa Anda pakai karena sebagian atraf itu kadang disusun berdasarkan musnad juga. Nah, oke. Ada juga yang disusun berdasar alfa. Oke, yang kedua, takhrij bi ma'rifati awal lafaz. Jadi awal lafaz. Nah, indama ta'rif awal lafaz, misalkan kita tahu innama gitu ya. Apa yang harus Anda cari ya? Musannafat al-hadis al-mustahar, ini kitab yang penting. Atau kutub alladzi rutibat wifqal ma'ajim. Jadi kitab hadis yang mu'jam tadi ya, yang ditulis berdasar urutan alfabet. Mafatih wa faharis sunnifat, boleh dengan mafatih, miftah kunuz sunnah atau fihris gitu ya, dan seterusnya. Kemudian kalau kita tahunya kalimat tertentu, maka yang kita pakai adalah mu'jam mufakhras atau fihris alfaz jami', fihris alfaz sahih muslim gitu ya. Ini yang kita pakai. Yang kita ketahui lafaz, apakah lafaz di depan, di tengah atau di belakang. Tapi kalau kita yang ketahui adalah maudhu' hadis, tema hadis, maka Anda bisa kitab yang disusun pakai bab-bab tertentu, kitab fikih, kitab sunan, kitab jami gitu ya. Oke, dan seterusnya. Tapi kalau yang kita tahu adalah keadaan hadis, maka kita bisa cari misalkan kitab-kitab yang dipakai misalkan maudhu'at dan yang lainnya. Nah, tariqul hasub itu ada beberapa di sini dikasih ya. Barnamij yang mungkin mausu'ah al-hadis syarif, al-mausu'ah al-zahabiyah, al-mausu'ah maktabat al-hadis syarif.
Anda bisa pakai itu ya, bisa bernama takhrijul hadis atau ma'rifah bistilan al-hasub. Oke. Program-program yang bisa dipakai yang sudah itu adalah Mausu'ah al-Hadis syarif, al-Mausu'ah al-Zahabiyah, Mausu'ah Maktabatul Hadis. Sementara ini ada juga yang Qaidul I'dad yang kayaknya baru disiapkan ini ya. Nah, ini ada beberapa yang saya kita perlu 3 ini aja lah kalau misalnya mau cari ya, search di internet kemudian di download kalau ada masternya kemudian ada install. Oke. Ini turuk hadis. Jadi kitab-kitab yang mungkin dipakai. Nah, boleh Anda nanti ini diambil dan di download gitu ya. Oke, saya kira ini cukup untuk cara takhrij yang pertama ya. Jadi bagaimana kita mencari letak hadis dalam kitab-kitab Hindu. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.